Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran dari Mazmur 133 bagian yang pertama. Saya bacakan di ayat yang pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu, di sini kata baiknya dan indahnya itu menarik. Menarik karena begini Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan aslinya bahasa Ibrani, kata baik itu memiliki makna baik, terbaik, atau yang paling berharga dengan menggunakan kata tov gitu ya. Kemudian kata indah itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata nayim yang berarti menyenangkan atau manis. Jadi dari ayat yang pertama tadi kita mendapat kesimpulan berarti kerukunan itu merupakan hal yang paling berharga dan membawa kesenangan. Kemudian kerukunan itu menjadi atau merupakan kunci berkat. Jadi dari ayat ini kerukunan itu merupakan kunci berkat dalam kehidupan kita. Sebaliknya jika kita tidak hidup rukun, berkat-berkat itu susah mengalir di dalam kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Sebab apa? Sebab kerukunan ini salah satu kunci untuk menarik berkat. Nah, di dalam kerukunan ternyata merupakan hal yang paling berharga. Mengapa dikatakan paling berharga? Karena di dalam kerukunan itu kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita dapat dikuatkan lewat komunitas kita, di dalam gereja, bahkan juga di dalam keluarga, dan itu membawa kesenangan. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang menjadi penghalang dari kerukunan. Penghalang dari kerukunan yang pertama adalah iri hati. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 berkata demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu tentu ingat bagaimana cara jemaat mula-mula itu hidup di zaman rasul-rasul. Pada saat itu mereka yang mempunyai yang berkelebihan di dalam mungkin di dalam perekonomiannya mereka, apa yang mereka punya itu mereka punya lebih banyak. Mereka ini selalu berbagi. Mereka selalu menjual harta mereka untuk apa? Supaya orang-orang yang lain itu bisa tercukupi. Jadi Bapak Ibu, di dalam komunitas mereka itu sama sekali tidak ada iri hati. Sebab apa? Sebab mereka semua itu saling berbagi. Nah, di sini kita lihat di dalam kerukunan mereka itu, Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul pasal 4 dan seterusnya, di dalam pasal itu menceritakan tentang kehidupan jemaat mula-mula. Di situ diceritakan bahwa mereka semua tercukupi di dalam segala hal. Sama sekali tidak ada yang namanya iri hati. Hari-hari ini kita melihat bahwa jika ada orang lain yang diberkati, jika ada orang lain yang lebih dari kita, terkadang kita tuh merasa, kok orang itu begini, kok orang itu begini, dan mulai timbul iri di dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau sampai ada iri hati di dalam komunitas, kalau sampai ada iri hati di dalam keluarga, jangan-jangan itu yang menghalangi berkat itu datang di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Sebab apa? Alkitab itu menyarankan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Saling mendahului loh Bapak Ibu.
Jangan tunggu-tungguan, saling mendahului dalam memberi hormat. Yang kedua, penghalang kerukunan yang kedua adalah egosentris. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Egosentris ini seringkali kita kenal dengan kata egois atau ego, atau mementingkan diri sendiri. Ayat ini jelas berkata, kalau ada iri hati, kalau ada ego, di situ ada kekacauan, tidak ada kerukunan, dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau tidak ada kerukunan, pasti ada kekacauan. Dan kalau ada kekacauan, pasti ada perbuatan jahat. Ada satu cerita di dalam kalangan murid-murid. Pada waktu itu anak-anak Boanerges yang bernama Yakobus dan Yohanes ini berbicara kepada Yesus. Tuhan, Yesus, kalau sampai nanti kerajaanmu datang, taruhlah kami di sebelah kirimu dan yang satu lagi di sebelah kananmu. Bapak Ibu, maksudnya apa? Mereka, Yakobus dan Yohanes ini berpikir bahwa kerajaan Yesus adalah kerajaan dunia. Dan pada waktu kerajaan itu datang, mereka ini menjadi orang-orang kepercayaannya Yesus lebih dari murid-murid yang lain. Bapak Ibu boleh lihat, di kelas rasul-rasul pun orang-orang yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus itu tidak luput daripada egosentris. Mereka mau mereka dulu, mereka yang lebih daripada yang lain. Apalagi kita. Jadi Bapak Ibu, egosentris ini, mementingkan diri sendiri ini tidak hanya berlaku bagi jemaat, tidak hanya berlaku bagi golongan-golongan tertentu. Ini semua berlaku Bapak Ibu, bahkan sampai ke hamba-hamba Tuhan pun. Jadi hati-hati dengan mementingkan diri sendiri ini. Karena waktu kita mementingkan diri sendiri, kita tidak mementingkan orang lain, kita tidak memikirkan kebutuhan orang lain, jangan-jangan itu juga salah satu penghambat kita untuk diberkati. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini adalah kerukunan hanya tercipta bagi orang-orang yang dapat menjaga hati. Jadi mari kita sama-sama menjaga hati di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, supaya orang-orang yang di dalam komunitas itu, di dalam keluarga itu, semuanya diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan ajarkan kami agar kami dapat rukun, supaya berkat-berkat itu mengalir di dalam kami, di dalam keluarga kami, bahkan juga di dalam gereja kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Kami percaya di sepanjang hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar